Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kumaindi Parijata, mahasiswa Politeknik Ganesha Guru, program studi Teknik Komputer semester 2 dengan NIM 2130003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pengertian kitab suci Weda dan pembagiannya. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pengertian kitab suci Weda. Weda secara etimologi berasal dari kata pid dari bahasa Sanskerta yang artinya mengetahui atau pengetahuan. Weda adalah ilmu pengetahuan yang suci, yang maha sempurna dan kekal abadi, serta berasal dari Sang Hyang Widiwasa. Kitab suci Weda dikenal pula dengan Sruti yang artinya bahwa kitab suci Weda adalah wahyu yang diterima melalui pendengar suci dengan kemekaran intuisi para resi. Bahasa yang digunakan dalam Weda disebut dengan bahasa Sanskerta, namun nama Sanskerta dipopulerkan oleh Maharsi Paini, yaitu seorang penulis tata bahasa Sanskerta yang berjudul Astadhyayi, yang sampai kini masih menjadi buku pedoman pokok dalam mempelajari Sanskerta. Sebelum nama Sanskerta menjadi populer, maka bahasa yang dipergunakan dalam Weda dikenal sebagai dengan nama Daiwi Vak, yang artinya Sabda Dewata atau bahasa. Pembagian kitab suci Weda. Weda adalah kitab suci yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang diperlukan oleh manusia berdasarkan materi, isi, dan luas lingkupnya. Maka jenis buku Weda yang itu banyak. Maharsi Manu membagi jenis isi Weda itu ke dalam dua kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Pengertian serta pembagian Weda Sruti. Sruti adalah kitab wahyu yang diturunkan secara langsung oleh Sang Hyang Widiwasa melalui para maharsi. Sruti adalah Weda yang sebenarnya yang diterima melalui pendengaran yang diturunkan sesuai periodisasinya dalam 4 kelompok atau himpunan. Oleh karena itu, Weda Sruti disebut juga Catur Weda atau Catur Weda Samhita. Samhita artinya himpunan. Adapun kitab-kitab Catur Weda tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada Rigveda atau Rigveda Samhita. Adalah wahyu yang paling pertama diturunkan sehingga merupakan Weda yang tertua. Rigveda berisikan nyanyian-nyanyian pujaan yang terdiri dari 10.552 mantra dan seluruhnya terbagi dalam 10 mandala. Yang kedua ada Samhita Weda. Samaweda Samhita adalah Weda yang merupakan kumpulan mantra dan memuat ajaran mengenai lagu-lagu pujaan. Samaweda terdiri dari 1875 mantra. Wahyu Samaweda dihimpun oleh Resi Jaimini. Yang ketiga ada Yajurveda Samhita, adalah Weda yang terdiri dari mantra-mantra dan sebagian besar berasal dari Rigveda, Yajurveda. Namun ajaran ini mengenai pokok-pokok Yajus. Keseluruhan mantranya berjumlah 1975 mantra. Yang keempat ada Atharva Weda Samhita, adalah kumpulan mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Atharva Weda terdiri dari 5.987 mantra yang juga banyak berasal dari Rigveda. Isinya adalah doa-doa untuk kehidupan sehari-hari seperti memohon kesembuhan dan lain-lain. Wahyu Atharva Weda dihimpun oleh Resi Sumantu.
pengertian serta pembagian Weda seperti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan penyusunan. Ini didasarkan atas pengelompokan isi materi secara sistematis menurut bidang profesi. Secara garis besarnya, Semerti dapat digolongkan menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok Wedangga atau bisa disebut juga dengan Sadangga dan kelompok Upaweda. Yang pertama, kelompok Wedangga. Kelompok ini disebut juga Sadangga. Wedangga terdiri dari 6 bidang Weda, yaitu siksa. Isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang cara tepat dalam pengucapan mantra serta rendah tinggi tekanan suara. Ayakarana merupakan suplemen batang tubuh Weda yang dianggap sangat penting serta menentukan, karena untuk tidak menghayati Weda Sruti tidak mungkin tanpa bantuan pengertian dan bahasa yang benar. Yang selanjutnya ada Kanda, adalah cabang Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa yang disebut lagu. Sejak dari sejarah penulisan Weda, peranan Kanda sangat penting, karena dengan Kanda itu semua ayat-ayat itu dapat dipelihara secara turun-temurun seperti nyanyian yang mudah diingat. Selanjutnya ada Nirukta, merupakan berbagai penafsiran otentik mengenai kata-kata yang terdapat dalam Weda. Selanjutnya ada Jyotisa, merupakan pelengkap Weda yang isinya memuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melakukan dietnya. Isinya adalah pembahasan tata surya, bulan, dan badan angkasa lainnya. Dianggap mempunyai pengaruh di dalam pelaksanaan dietnya. Selanjutnya ada Kalpa, merupakan kelompok Wedangga atau Sadangga yang terbesar dan penting menurut jenis isinya. Kalpa terbagi atas beberapa bidang, yaitu bidang Srauta, bidang Griya, bidang Dharma, dan bidang Sulwa. Srauta merupakan bagian ajaran mengenai tata cara melakukan dietnya atau penebusan dosa dan lain-lain. Griya Sutra merupakan bagian ajaran mengenai peraturan pelaksanaan dietnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berumah tangga. Dharma Sutra adalah pembahasan bagi berbagai aspek tentang peraturan hidup, bermasyarakat, dan bernegara. Sulawa Sutra adalah membuat peraturan-peraturan mengenai tata cara membuat tempat peribadatan atau pura. Kelompok Upaweda. Kelompok Upaweda yang pertama ada Ityasa, merupakan jenis epos yang terdiri dari dua macam, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kaitan Ramayana ditulis oleh Resi Walmiki, seluruh isinya dikelompokkan ke dalam 7 kanda dan berbentuk syair. Jumlah syairnya sekitar 24.000 syair. Adapun kanda tersebut adalah Ayodhya Kanda, Balakanda, Kiskindha Kanda, Surunda Kanda, Yuddha Kanda, dan Uttara Kanda. Yang kedua ada Purana, merupakan kumpulan cerita-cerita kuno yang menyangkut penciptaan dunia dan silsilah para raja yang memerintah di dunia. Yang ketiga ada Arthasastra, adalah jenis ilmu pemerintahan negara. Isinya merupakan pokok-pokok pemikiran ilmu politik. Yang selanjutnya ada Ayurveda, adalah kitab yang menyangkut bidang kesehatan jasmani dan rohani dengan berbagai sistem sifatnya. Ayurveda adalah filsafat kehidupan baik etis maupun medis. Selanjutnya ada Gandharwa Weda, adalah kitab yang membahas berbagai aspek cabang ilmu seni dan beberapa buku penting yang termasuk Gandharwa Weda ini adalah
Nadya Sastra yang meliputi Nadya Wadagama dan Dewada Saharis. Rasawana dan lain-lainnya.